إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر الحاضرين جماعة صلاة الشهر رحمة الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang kita semua hafal, yakni adalah surat Al-Asr, yang kata Imam Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan 'alal khalqi illa hadhihi as-surata lakafathum." Kalau Allah tidak menurunkan surat di dalam Al-Qur'an kecuali satu surat saja, yakni Al-Asr, maka Al-Asr ini sudah cukup. Dia bisa dijadikan sebagai hujjah bagi petunjuk untuk umat manusia. Allah katakan wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Allah di sini pakai kata alif lam. Al-insan. Alif lam di sini adalah alif lam al-istighraqiyah. Yakni seluruh manusia lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Artinya kita tenggelam di dalam kerugian seluruhnya, seluruh manusia. Kaya, miskin, kafir, mukmin. Muslim, bukan muslim. Seluruhnya berada dalam kerugian kecuali 4 golongan. Illal ladzina amanu, yakni orang-orang beriman, wa amilus shalihat, beriman saja cukup, harus dibuktikan dengan amal saleh. Wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Di sini Allah pakai kata tawassaw. Tawassaw ini maknanya adalah ala wazn tafa'al. Tafa'al itu artinya saling. Dia berhadap-hadapan dan saling melakukan aktivitas yang berbarengan. Allah katakan tawasaw, saling menasihati. Tandanya yang termasuk dalam ayat ini adalah apabila dia menasihati, dia juga senang ketika dinasihati. Tidak cuman satu arah saja. Nah, apalagi tugasnya adalah menasihati. Seperti saya sekarang ini, tugasnya setiap hari menasihati orang. Jarang sekali orang menasihati saya. Padahal saya lah yang butuh pada nasihat. Sehingga kalau hanya orang-orang yang tidak berdosa saja yang bisa menasihati, maka tidak ada yang berhak untuk memberikan nasihat kecuali Nabi SAW saja. Ini nasihat adalah tugas dakwah, bagian daripada tugas dakwah. Kalau seandainya ada pekerjaan yang tanpa ada menasihati, maka lebih baik itu saya pilih sebetulnya. Tapi menasihati bagian daripada keimanan. Sehingga orang beriman harus sering menasihati dan harus senang menerima nasihat. Jadi jangan hanya satu arah saja. Kita senang menasihati orang lain, memberitahu orang lain. Tapi ketika dikasih tahu, tidak terima. Ini tandanya belum tawasaw bil haq, belum. Karena belum memenuhi unsur ini, tawasaw. Nah, kadang kita menerima nasihat yang pedas banget. Nah, justru itulah yang jenis pahalanya dari situ. Makanya kata Umar bin Khattab, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menjelaskan kepadaku aib diriku. Aib kita ini sudah banyak, apalagi dosa saya, lebih banyak lagi mungkin daripada dosa para hadirin sekalian. Tapi Allah menutupi aib kita, Allah yasturna. Allah menutupi aib kita, sehingga bukan berarti itu menjadi penghalang untuk kita saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Makanya kalau ada saya salah kata, ingatkanlah saya, karena saya pun adalah seorang manusia yang biasa. Kemudian kalau kita menerima nasihat yang pedih sekali, maka hendaknya terimalah dengan lapang dada. Anggaplah ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih baik lagi, ya. Makanya dalam doa saya pribadi saya bilang, ya Allah, tegurlah saya dengan cara yang paling lembut. Ya. Seringkali Allah menegur dengan cara yang paling lembut, dengan orang yang tidak memberitahu secara publik, tapi melalui pesan WhatsApp, melalui pesan direct messenger dan sebagainya. Dan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling lembut. Tapi ketika kita menasihati orang, hendaknya pun dengan cara yang adab. Jangan cara yang adab. Sampaikanlah dengan hati. Karena tidak ada yang sampai ke dalam hati kecuali disampaikan juga dengan hati. Itulah daripada uslubnya Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada siapapun. Nabi Ibrahim dakwah kepada ayahnya. Kurang durhaka apa ayahnya kepada Allah SWT? Membuat berhala. Tapi berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahandaku yang kusayangi. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a, dalam surat Maryam. Nabi Musa, Allah katakan Nabi Musa berdakwah kepada Firaun, kurang durhaka apa Firaun kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah katakan kepada Nabi Musa, wa qul
lahuma qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berkatalah kepada dia dengan penuh kelembutan. Wahai Musa, padahal Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Dengan begitu, dakwah haruslah disampaikan dengan cara yang lembut agar sampai juga kepada penerimanya dengan yang lembut juga. Hadirin sekalian, nanti setelah ba'da Isya akan ada kajian Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rasyad karya Al-Imam Ibnu Qudamah. Bagi para hadirin yang berkenan untuk hadir, kami persilakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.